ini ya, clickbait lagi. Jadi memang kalau untuk Down syndrome sayangnya nggak ada tips-tips untuk mencegahnya. Karena penyebabnya adalah karena keturunan atau genetik. Jadi kita tidak bisa intervensi ataupun kita tidak bisa mengotak-atik si kromosom ini. Ya, jadi sampai saat ini kita belum bisa merekayasa genetik ataupun kita gimana caranya makan ini itu supaya kromosom pada si embrio atau janin ini dia normal. Nggak bisa. Terus gimana dok biar memastikan bahwa anak saya ini nggak Down syndrome ataupun kelainan kromosom lainnya? Kalau kehamilannya bersifat secara alami, secara spontan atau inseminasi, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita nggak tahu sel telur sama sel spermanya ini sehat atau tidak kromosomnya. Tapi kalau bayi tabung, nah itu kita bisa memastikan tuh ya, karena sebelum kita tanam itu sudah dicek dulu dia ada kelainan kromosom atau tidak ya. Jadi kalau misalnya hamilnya secara alami itu masih belum bisa kita memastikan 100% bahwa janinnya sehat, kromosomnya nggak akan ada kelainan. Jadi makanya tetap memerlukan pemeriksaan USG, tetap memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak di janinnya. Jadi bottom line-nya adalah tidak ada tips untuk mencegahnya, tidak ada tips juga untuk konsumsi makan ini itu ataupun berbagai macam cara untuk menghindari dari cacat kromosom ini. Jadi ya kalau misalnya memang ibu takut ataupun insecure ya konsultasikan sama dokternya pada saat mau promil ya, ataupun kalau yang sudah hamil muda ya atau sudah hamil ya diskusikan juga sama dokter kandungannya supaya hatinya juga tenang. Oke, semoga membantu. Hamil itu seringkali bertanya, dok, apakah saya bisa mencegah anak yang saya kandung ini terkena Down syndrome? Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, bahwa Down syndrome ini adalah satu kelainan genetika, di mana kelebihan kromosom nomor 21, yang harusnya sepasang menjadi ada 3. Nah, kelainan genetik ini itu berarti tidak dapat dicegah, karena memang kelainannya itu terletak pada saat proses pembelahan sel telur dan sel sperma, bukan karena gaya hidup, bukan karena infeksi, bukan karena ibu kecapekan. Tetapi dapat dilakukan deteksi dini, yaitu yang meliputi yang pertama adalah pemeriksaan USG. Dilakukan pemeriksaan USG pada kehamilan usia 10-14 minggu. Kita bisa melakukan pemeriksaan ketebalan tengkuk leher, yaitu nukal translusensi, di mana jika di atas 25 mm atau beberapa literatur mengatakan di atas 35 mm, maka mengarah ke Down syndrome. Begitu juga dengan pemeriksaan tulang hidung atau nasal bone. Jika tidak ada atau memendeknya tulang hidung bisa mengarah ke bayi Down syndrome. Yang kedua adalah NIPT atau Non-Invasive Prenatal Testing, yaitu adalah melakukan pemeriksaan DNA janin dengan mengambil darah ibu. Yang ketiga adalah PGTA atau Pre-Implantation Genetic Testing. Jadi ini adalah salah satu rangkaian dari program bayi tabung. Sebelum dilakukan tindakan penempelan bayi tabung tersebut ke dalam rahim, maka dilakukan pemeriksaan PGTA. Jadi intinya, Down syndrome ini merupakan salah satu kelainan yang tidak dapat dicegah, tetapi sering dikaitkan dengan usia ibu yang mengandung di atas 40 tahun, maka akan meningkatkan insidensi 1/100 kehamilan. Dan Down syndrome pada kehamilan ini dapat dilakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan USG, PGTA, dan juga NIPT. Apa sih tips selama hamil agar terhindar dari Down syndrome? Jadi, kita ketahui dulu bahwa Down syndrome itu adalah kelainan genetik ya. Orang kenal tuh adalah trisomi 21. Jadi, kromosom di nomor 21-nya itu ada 3. Banyak ibu hamil nanya tips dan triknya gimana supaya terhindar. Seperti kita ketahui bahwa angka prevalensi dari Down syndrome ini 1 dari 100 kehamilan jika usia kehamilan ibu itu di atas 40 tahun. Nah, sebenarnya tidak ada cara untuk menghindari Down syndrome, tapi kita bisa mengenali lebih awal. Gimana caranya? Yang pertama, bisa dengan menggunakan USG screening pada trimester 1, yaitu pada 10-14 minggu, dengan mengukur ketebalan dari tengkuk leher atau nukal translusensi dengan nilai batas normal kurang dari 25 mm atau beberapa sumber menyebutkan kurang dari 35 mm. Atau yang kedua, dengan yang lebih canggih yaitu non-invasive prenatal testing, yaitu dilakukan pada usia kehamilan lebih dari 10 minggu dengan sensitivitas mencapai 99%. Jadi jangan khawatir ya ibu ya, kalau hamil gimana sih cara menghindarinya? Yang penting screening lebih awal.